Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Nyonya A dengan diagnosa medis post-sektio kaisarea atas indikasi serotinus. Nyonya A umur 36 tahun dengan diagnosa medis post-sektio kaisarea atas indikasi serotinus. Pada saat pengkajian pada tanggal 21 Desember 2021, klien mengeluh pusing kunang-kunang dan nyeri pada luka bekas operasi SC. Tampak sedikit kemerahan pada jahitan pos SC dan didapatkan KU pasien kesadaran komposmentis, tanda tekanan darah 135/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit. Sektio kaisera dibagi menjadi 3, yaitu nyeri abdomen, menjadi gangguan rasa nyaman, muncul indikasi intoleransi inaktivitas. Yang kedua, kurangnya informasi tentang penyembuhan dan perawatan luka, timbul masalah ansietas. Yang ketiga, gangguan integritas kulit, timbul masalah resiko tinggi infeksi. Analisa data yang pertama itu DO pasien mengatakan takut bayinya kenapa karena hamil lebih dari 9 bulan. DS-nya pasien tampak cemas mengenai kehamilan dan persalinannya. Etiologi perubahan status perubahan, muncul masalah ansietas. Yang kedua, DS pasien mengatakan sakit pada jahitan post-op. DO-nya jahitan post SC terlihat sedikit kemerahan. Etiologinya trauma jaringan atau adanya prosedur invasif, muncul masalah gangguan integritas jaringan. Yang ketiga, DS pasien mengatakan sakit pada saat bergerak. DO-nya TTV, tekanan darah 130/80 mmHg, nadinya 84 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit. Diagnosa keperawatan yang pertama, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Yang kedua, gangguan integritas jaringan berhubungan dengan adanya prosedur invasif. Yang ketiga, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan intoleransi aktivitas. Intervensi diagnosa pertama itu ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, kecemasan dapat berkurang atau hilang dengan kriteria hasil. 1. Pasien tampak rileks. 2. Pasien mengatakan cemasnya berkurang atau hilang. Intervensinya yaitu yang pertama, identifikasi tingkat kecemasan. 2. Observasi tingkah laku yang menunjukkan tingkat kecemasan. Yang ketiga, bicara yang singkat dengan kata yang sederhana. Yang keempat, dorong keluarga pasien untuk menemani pasien. Yang kedua, gangguan integritas jaringan berhubungan dengan adanya prosedur invasif. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan resiko infeksi berkurang dengan kriteria hasil. 1. Integritas kulit jaringan membaik. 2. Kontrol resiko berkurang. Intervensinya itu 1. Monitor tanda-tanda gejala infeksi. Yang kedua, batasi jumlah pengunjung. 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Yang keempat, lakukan perawatan luka dengan teknik septik dan aseptik. Yang kelima, kolaborasi pemberian antibiotik. Yang ketiga, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan intoleransi aktivitas. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik membaik dengan kriteria hasil intoleransi aktivitas membaik. Yang kedua, keseimbangan membaik. Intervensinya itu 1. Mengetahui keadaan umum. Yang kedua, melakukan dukungan mobilitas. Implementasinya yang pertama yaitu ansietas. Tindakan keperawatan menganjurkan pasien untuk tetap tenang. Respon, pasien mengatakan cemas. Jawabannya cemas, gelisah, tekanan darah 130/80 mmHg, nadinya 100 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Yang kedua, penganjuran terapi teknik nafas dalam. Diagnosis DS pertama itu tidak ada. Yang kedua, DO-nya pasien mengikuti sesuai instruksi. Yang ketiga, menganjurkan berbanyak makan. Respon pasien mengatakan kehilangan nafsu makan. DO-nya porsi makan kurang dari 1 piring. Selanjutnya itu hambatan mobilitas fisik. Tindakan keperawatan melakukan mobilitas fisik duduk. Respon pasien tidak ada. DO-nya badan pasien tidak kaku dan tidak kembung. Selanjutnya, gangguan integritas jaringan. Tindakan keperawatan memberikan terapi sesuai advice dokter, ceftriaxone 500 mg melalui oral. Responnya, pasien tidak ada. DO, obat segera diminum setelah sarapan pagi. Kemudian, mengganti balutan pada luka jahitan post SC.
Respon pasien mengatakan sedikit perih, DO-nya luka post SC bagus, tidak basah atau tidak rembes. Yang ketiga, diagnosa hambatan mobilitas fisik. Tindakan perawatan melakukan mobilitas fisik berdiri. Respon pasien tidak ada DO-nya, kaki pasien sudah bisa bergerak. Kemudian evaluasi. Yang pertama, ansietas. Evaluasinya, pasien mengatakan ingin cepat pulang dari rumah sakit. Maunya pasien tampak sudah tidak gelisah. Masalah teratasi. Indikator awal akhir hasil kecemasan 2 awal 2 akhir 5 hasil 5. Yang kedua, gangguan integrasi ringan. Evaluasinya yaitu pasien mengatakan tidak sakit pada luka pos SC. Yaonnya kemarahan berkurang, hanya masalah teratasi. P-nya hentikan intervensi. Yang tiga, hambatan mobilitas fisik. Evaluasinya itu pasien mengatakan sudah bisa duduk dan berdiri. O-nya tekanan darah 110/80, nadinya 80, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Hanya masalah teratasi. P-nya menganjurkan pasien untuk berlatih berjalan tahap demi tahap, terus hentikan intervensi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.